Hai guys, balik lagi bareng aku. Di konten kali ini aku bakalan sharing ke kalian sebenarnya kemana sih uang kalian yang hilang ketika kalian trading di perusahaan pialang. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru mampir ke channel ini, baru nonton video ini, kalian wajib banget untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang sudah pernah trading namun rugi, ataupun ingin trading namun ragu. Kalian buruan share deh supaya bermanfaat video ini. Guys, sebelum aku lanjut video ini, aku mau kasih tahu kalau ada coklat yang enak banget. Ini kacang mete, namanya Mete Premium Kesunat. Kalian bisa order di IG-nya Mete Official ID. Nanti aku taruh linknya di deskripsi. Dan ini cocok banget buat kalian yang lagi WFH ataupun daring, di depan laptop atau nonton TV. Kalian wajib banget memilih ini karena ini tuh enak banget buat kalian yang nggak suka sama coklat, kayak takut coklatnya enak gitu. Kalian jangan khawatir karena ini coklatnya nggak begitu sama sekali. Dan ini tuh manisnya pas dan enak pokoknya. Buat kalian yang mau order, silahkan hubungi IG yang udah aku cantumin ya. Oke, kita lanjut. Ketika kalian ingin bertransaksi trading ya di pasar bursa berjangka Jakarta atau Jakarta Future Action, kalian tidak bisa langsung ke bursanya karena di bursa itu banyak banget kan yang berdagang, bukan cuma kalian atau kita. Jadi, kalian harus melewati perusahaan pialang, yaitu salah satunya PT Rifan. Kalian bisa lihat sendiri 10 pialang teraktif menurut penilaian KBI. Nah, dari ke-10 pialang teraktif ini, mereka resmi dan memiliki legalitas dari lisensi Bapepti. Jadi, kalian nggak perlu khawatir. Sebenarnya bebas sih kalian mau trading di perusahaan mana, di pialang apa, dan pakai broker sekalipun sebenarnya itu sah-sah aja. Semua kembali ke diri masing-masing. Ketika kalian sudah ingin berdagang, kalian wajib melalui pialang, perusahaan pialang atau broker ya, atau apalah, intinya fasilitator. Karena kita tidak bisa trading langsung ke bursanya, kita harus menggunakan platform. Nah, di Indonesia diluncurkan 2 platform, yaitu MetaTrade dengan eTrade. Nah, platform MetaTrade sendiri ada 2, MetaTrade 4 dan MetaTrade 5. Sedangkan yang eTrade itu dipakai biasanya oleh perusahaan pialang yang Solid Group. Solid Group itu ada beberapa, nanti aku kasih linknya, kalian bisa cek mana aja yang termasuk Solid Group. Ketika kalian sudah memutuskan untuk memilih broker pialang ataupun platformnya, kalian juga harus mempertimbangkan kalian harus siap rugi berapa gitu. Karena sejatinya bisnis trading itu bisnis yang penuh resiko dan bisa 100% hilang modalnya kalau kita benar-benar nggak bisa manajemen resiko. Jadi ketika kalian berdagang di bursa berjangka, kalian harus melewati fasilitator, yaitu pialang atau broker. Dan kalian juga harus tahu untuk keamanan dana ini. Nah, kalau di PT Rifan sendiri, kita menggunakan segregated account atau rekening terpisah yang tidak menyatu asetnya dengan aset perusahaan. Jadi sewaktu-waktu kalian bisa klaim ketika perusahaan mengalami collapse ataupun problem apa gitu. Kalian bisa cek sendiri websitenya Bapepti. Nanti aku kasih di link di deskripsi lah intinya. Oke, untuk keamanan dana sendiri kalian nggak perlu khawatir. KBI adalah selaku penjamin dana. Nah, kalian bisa cek di websitenya Bapepti. Perusahaan pialang mana aja sih yang dananya dilindungi oleh KBI, kalian bisa cek sendiri. Ininya Bursa Berjangka Jakarta itu selaku pasar, Bapepti selaku pengawas, KBI selaku penjamin dana, dan Kementerian Perdagangan itu naungan kita. Nah, kalau banyak yang tanya kenapa sih Kak nggak diawasi oleh OJK atau udah diawasi OJK belum? Nah, jawabannya OJK itu nggak ada kesangkut pautnya karena OJK itu keuangan, dan pada sejatinya perusahaan pialang itu adalah perusahaan keuangan non perbankan. Ya seperti itulah intinya, kita udah lingkungannya ke perdagangan bukan keuangan gitu. Nah, buat kalian yang cocok untuk trading, kalian juga harus waspada karena trading itu bisnis ini bisa bikin orang miskin, beneran miskin semiskin-miskinnya. Uang 10M bisa hilang, uang 20M bisa hilang. Nah, tapi satu yang harus kalian ketahui, hilangnya uang ini itu di mana? Nah, kalau kalian berdagangnya di perusahaan pialang yang resmi, yang lisensinya dari pemerintah dan diawasi oleh Bapepti, itu uang kalian nggak hilang
karena semata-mata kita korupsi atau kita bawa kabur. Karena untuk keamanan dana, password dan usernya hanya kalian yang tahu, dan untuk penarikan dana butuh kalian juga, tanda tangan kalian. Jadi kita nggak ada wewenang untuk itu. Jadi dana kalian ketika kalian mau tagih-tagih nih, danaku mana, itu ada di KBI semua. Nah, ada beberapa cerita yang tertipu perusahaan pialang, uang sampai 10M hilang, itu karena market. Kalian bisa cek sendiri untuk trading itu amannya seperti apa sih. Nah, ada beberapa faktor yang membuat kita rugi di trading. Yang pertama, penggunaan lot terlalu besar dan tidak adanya pembatasan risiko atau stop loss. Atau yang ketiga, kejadian anomali, pergerakan harga di luar perdugaan, di luar prediksi kita gitulah. Contoh simpelnya itu tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan nih, tiba-tiba marketnya turun ketika sinyalnya mengatakan buy, atau sebaliknya ketika sinyal mengatakan sell, tiba-tiba ada berita ekonomi dari Amerika nih, itu langsung berbalik arah ke atas. Nah, itu udah bisa menjamin uang kita akan hilang, dan hilangnya itu kemakan bursa karena kita sudah tidak sanggup menahan floating. Nah, balance model kita itu tidak sanggup untuk menjadi jaminannya di bursa gitu. Nah, untuk PT Rifan sendiri itu tidak menghilangkan uang, cuma memang banyak uang yang hilang di PT Rifan, tapi bukan di PT Rifannya, di market. Ya mungkin cara tradingnya itu yang mungkin lotnya berlebihan atau kapasitas balance dia nggak kuat untuk menahan floating itu. Nah, buat kalian yang ragu-ragu untuk trading, kalian bisa belajar dulu trading technical fundamental, itu penting karena bisnis ini memang bisnis yang murni pure, harus diperhatikan, tidak bisa ditinggal. Dalam artian kalian harus mantau level resiko kita berapa kalau kalian tidak ingin kehilangan modal 100% gitu. Nah, buat kalian yang sudah terlanjur masuk trading dan awal mulanya awam dan ternyata faktanya uang kalian hilang atau uang kalian loss di trading, kalian wajib ikhlaskan karena ya mau gimana lagi, kita nggak bisa menuntut uang itu kembali dari perusahaan. Umpamanya kalian mengkasuskan kasus ini ke polisian, itu nggak bisa karena ini rekening derivatif yang notabene kita sudah menyetujui untuk kita melakukan perdagangan di bisnis trading. Nah, seperti itu. Buat kalian yang masih bingung tentang video ini, kalian bisa DM di Instagram aku atau WhatsApp di WhatsApp pribadi aku. Nanti kita sharing-sharing gimana sih pengalaman aku di trading atau apalah, kalian tanyakan semau-mau kalian. Nah, untuk partisipasinya aku minta subscribe dan like ya, dan komen yang positif or negatif terserah kalian. Dan aku terima kasih banget buat kalian yang selalu nonton video aku sampai selesai. Oke, thank you for watching and goodbye, see you tomorrow.